Good Kids, Kids. selamat hari Minggu. Bersyukur, puji Tuhan hari ini, pagi hari ini kita masih terus semangat untuk mengikuti sekolah minggu walaupun masih di rumah masing-masing, tapi sukacita kita tetap nyata di dalam Tuhan. Siap untuk memulai sekolah minggu hari ini? Siap Losa. Oke, siap ya Losetam. Yuk kita mau sama-sama mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita supaya kita fokus datang beribadah kepada Tuhan. Kita katakan, mari masuk hatiku ya Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Kita katakan, mari masuk Tuhan, masuk di dalam hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Kids, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini sehingga kami benar-benar fokus dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good Kids, masih semangat memuji Tuhan? Semangat Losa. Nah, Losa mau tanya nih sama Losa Tom. Ya. Losa, raja di dalam hidup Losa Tom itu siapa sih? Yang pasti Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah raja kita semua. Dia adalah raja atas segala raja. Dan kita bersyukur kita adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau mengangkat pujian, kita memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja,
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Good Kids dipersilahkan untuk duduk kembali. Good Kids, salah satu hal yang Tuhan Yesus tidak suka adalah dosa. Maka dari itu, kita harus pergi jauh-jauh dari dosa, menghindari dosa. Dan lebih baik kita hidup menurut firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus suka kalau kita hidup seturut firman-Nya. Yuk kita membenarkan firman Tuhan, kita angkat pujian DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi kita angkat pujian ini. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Good Kids, Lause akan ceritakan satu tokoh dan siapakah tokoh ini nanti Lause kasih tahu setelah selesai menceritakan firman Tuhan. Tokoh ini Tuhan persiapkan untuk menjadi hakim atau pemimpin atas bangsa Israel di dalam menghadapi bangsa Filistin. Nah, karena Tuhan persiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel, maka Tuhan berikan satu kekuatan besar kepadanya. Sehingga tidak ada satu orang pun, tidak ada satu bangsa pun yang mampu mengalahkan dia dan bangsa Israel. Tetapi Good Kids disayangkan sekali. Seiring waktu tokoh ini melakukan hal-hal yang tidak wajar di hadapan Tuhan. Dia jatuh cinta kepada beberapa perempuan dan salah satunya adalah perempuan Filistin. Nah, tindakannya ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena yang Tuhan perintahkan adalah bangsa Israel termasuk tokoh ini tidak boleh memperistri atau jatuh cinta kepada perempuan dari bangsa lain yang belum kenal Tuhan. Tetapi tokoh ini jatuh cinta kepada perempuan Filistin. Perempuan Filistin adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Good Kids, hubungan mereka ini ternyata dimanfaatkan oleh bangsa Filistin. Mereka diam-diam Good Kids merencanakan sesuatu hal yang besar. Apa yang mereka rencanakan? Yaitu mereka mendekati perempuan Filistin ini. Mereka membujuk perempuan Filistin ini supaya perempuan Filistin ini menanyakan kepada tokoh ini atau kekasihnya, supaya kekasihnya ini memberitahukan sumber kekuatannya. Maka mereka mengatakan kepada perempuan Filistin itu, berapapun yang kamu minta kami akan berikan. Kami akan membayar kamu asal kamu membujuk kekasihmu supaya dia
memberitahukan sumber kekuatannya. Maka good kids, perempuan Filistin ini setuju dengan bujukan atau rayuan dari bangsa Filistin dan dia menerima bayaran dari bangsa Filistin. Ya, suatu ketika dia bertemu dengan kekasihnya ini, tokoh ini, maka dia tanyakan, apa sih sumber kekuatanmu? Apa yang membuat kamu itu bisa menjadi seperti orang pada umumnya tidak memiliki kekuatan tertentu? Dia bertanya dan kemudian si tokoh ini menjawab. Tapi good kids, dia tidak menjawab dengan jujur. Dia menjawab dengan kebohongan. 3 kali dia berbohong good kids. Kebohongan pertama, ini adalah jawaban bohongnya yang pertama. Dia mengatakan kepada perempuan Filistin ini, kekuatan saya akan hilang kalau saya diikat dengan tali busur yang baru dan belum kering. Bohong yang kedua, kekuatan saya bisa hilang kalau saya diikat dengan tali baru dan belum pernah dipakai di dalam pekerjaan apapun. Bohong yang ketiga, kekuatan saya akan hilang kalau ke-7 jalinan rambut saya ditenun. Ketiga-tiganya itu dia beritahukan kepada perempuan Filistin ini, tapi jawaban itu adalah jawaban bohong. Sehingga ketika perempuan Filistin ini memberitahukan kepada bangsa Filistin rahasia kekuatan tokoh ini, maka orang-orang Filistin mengatur berbagai cara untuk menangkap tokoh ini dan mereka mengikat dengan tali sesuai informasi yang mereka terima dari perempuan Filistin. Tetapi karena jawabannya adalah jawaban bohong, maka si tokoh ini tidak dapat dikalahkan. Ketika dia diikat dengan tali busur, si tokoh ini bisa memberontak, bisa melepaskan tali itu, dan dia tidak bisa terkalahkan. Nah, pada akhirnya good kids, si perempuan ini tetap bertanya kepada si tokoh ini. Dia merayu, dia membujuk, dia bertanya, apa sih rahasia kekuatanmu? Kamu sudah memberitahukan, tapi sepertinya jawaban itu adalah jawaban bohong. Karena faktanya kamu kan tidak kalah, kamu tidak dapat dibunuh. Kamu tidak dapat ditangkap oleh bangsa Filistin. Apa sih yang menjadi rahasia kekuatanmu? Dia merayu-rayu. Ayolah, kasih taulah kepada saya. Kamu kan bilang, kamu jatuh cinta kepada saya. Kamu kan bilang, kamu kan sayang sama saya. Tapi kok kamu mempermain-mainkan saya? Kamu menjawabnya dengan jawaban bohong, apalah sumber kekuatanmu? Dia merayu-rayu good kids. Dia memujuk tokoh ini. Nah good kids, akhirnya si tokoh ini terperangkap dengan rayuan si perempuan Filistin ini good kids. Akhirnya dia kasih tahu. Ya, pada waktu itu digambarkan perempuan Filistin ini sedang tidur di pangkuan si tokoh ini. Ya, mungkin dia merayu pada waktu itu, maka si tokoh ini memberitahukan sumber kekuatannya. Ya, ini adalah jawaban jujur. Dia berkata demikian. Kekuatan saya akan hilang jikalau rambut saya dipotong. Ke-7 jalinan rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan menjadi lenyap, hilang. Dan dia menjadi orang seperti biasanya. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Maka good kids, perempuan Filistin ini bergegas. Dia memberitahukan kepada bangsa Filistin rahasia besar yang menjadi sumber kekuatan dari tokoh ini. Dia memberitahukan kalau rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan menjadi hilang. Setelah itu good kids, bangsa Filistin mengatur segala rencana supaya rambutnya dipotong. Dan pada waktu itu si tokoh ini sedang tidur, maka perempuan Filistin ini memotong rambut si tokoh ini. Akhirnya dia dikepung oleh tentara-tentara Filistin, dia ditangkap dan dipenjarakan. Dia udah gak bisa melawan good kids. Kenapa? Karena kekuatannya sudah hilang. Dia sudah tidak bisa melawan, memberontak lagi, melepaskan diri dari penjara, gak bisa. Kekuatannya sudah hilang. Setelah tokoh ini dipenjara, dia baru menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa kepada Tuhan.
Maka pada waktu itu dia memohon belas kasih kepada Tuhan. Tuhan, tolong satu kali ini aja, berikan aku kesempatan. Berikan aku satu kali lagi kekuatan supaya saya bisa mengalahkan bangsa Filistin. Maka pada waktu itu Tuhan berbelas kasih kepada tokoh ini. Tuhan berikan kekuatan satu kali lagi kepada dia. Sehingga di dalam kekuatan itu tokoh ini menghancurkan rumah tempat berkumpulnya raja-raja Filistin, tempat berkumpulnya orang-orang Filistin. Sehingga rumah itu plus rubuh, hancur. Dan pada saat itu juga si tokoh ini meninggal dunia bersama-sama dengan orang Filistin yang ada di dalam rumah itu. Nah, good kids, dari cerita ini kita belajar satu dan dua hal. Namun sebelumnya, Lause kasih tahu dulu siapakah tokoh ini? Good kids tahu siapa tokohnya? Ayo kasih tahu. Good kids tahu siapa tokohnya? Pasti tahu dong ya. Nama tokohnya adalah siapa? Simson, ya, dengan perempuan Filistin yang bernama Delilah. Nah, good kids, dari cerita Simson kita belajar yang pertama, good kids jangan coba-coba untuk melanggar aturan Tuhan. Good kids jangan coba-coba melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau satu kali good kids melakukan dosa, dua kali melakukan dosa yang sama dan terus-menerus melakukan dosa, good kids akan terus-menerus melakukan dosa. Good kids akan semakin senang melanggar aturan-aturan daripada Tuhan. Jadi good kids jangan biasakan diri melakukan dosa. Ya, kalau di dalam hati good kids ingin melakukan dosa, cepat-cepat, waduh jangan, ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Misalnya good kids memberontak terhadap orang tua. Yang sebelumnya good kids nggak pernah memberontak terhadap orang tua. Tapi good kids coba-coba nih, sekali-sekali deh. Saya kan belum pernah memberontak sama orang tua. Saya kan belum pernah melawan orang tua. Sekali-sekali deh saya melawan orang tua. Ketika good kids melakukan sekali saja melawan orang tua, maka itu akan menjadi kebiasaan daripada good kids. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan dosa. Yang kedua, kita harus belajar apa? Yaitu kita jangan terpengaruh akan bujukan-bujukan yang membuat kita melakukan dosa. Jangan terpengaruh akan rayuan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita jangan terpengaruh? Nah, good kids, kita harus terus memiliki iman yang baik di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, berdoa itu menolong kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan dengan hubungan itu, hal itulah yang membuat kita tidak cepat terpengaruh dengan rayuan orang lain yang membawa kita jatuh dalam dosa. Misalnya, kalau ada teman-teman yang good kids kenal, dan kemudian teman-teman ini mengatakan kepada good kids, ayolah, yuk kita bully teman kita yang satu itu. Karena kemarin dia nggak traktir kita, yuk kita bully dia yuk. Kalau enggak, kita tarik tasnya, kita buang tasnya. Nah, good kids, kita tahu kan itu tidak benar. Kalau good kids tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak beriman baik dengan Tuhan, maka good kids akan terpengaruh dengan cepat. Good kids, ayo, saya juga mau ikut, kita bully teman kita. Kita hajar dia, kita buang tasnya. Begitu good kids. Tapi kalau good kids memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itulah yang menolong good kids tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan teman-teman yang membuat good kids jauh dari Tuhan, yang membuat good kids jatuh di dalam dosa. Itu kebenaran firman Tuhan yang Lause sampaikan, dan Lause akan bacakan firman Tuhan yang Lause sampaikan tadi dari Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah
penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Good kids, ayat hafalan yang harus kita hafal supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengingat firman Tuhan. Terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-10. Lo baca ya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, jangan engkau menurut. Nah, good kids di rumah nanti boleh hafal kebenaran firman Tuhan ini bersama dengan orang tua. Dan kiranya terus belajar untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan terbujuk rayuan orang lain yang membuat good kids melakukan dosa. Good kids, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan Losa akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui ibadah kami. Kami dapat memuji Tuhan dan kami juga dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kebenaran, tetap setia melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kami dan juga memiliki iman yang baik di hadapan Tuhan sehingga kami tidak mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan orang lain yang mempengaruhi kami, yang membawa kami melakukan dosa. Berkati firman-Mu di dalam kehidupan kami dan saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk good kids semuanya yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan dan biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak yang baik. Berkati mereka juga di dalam sekolah mereka masing-masing, berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good kids, sekolah minggu kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan, Tuhan berkati kita semua. Halo Good Kids, pada hari ini kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita itu gambar Simpson yang sedang merubuhkan tiang. Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama kertas yang sudah dicetak ada gambar Simpsonnya. Kemudian ada ini lem. Kemudian ada gunting. Oke, langsung kita kerjakan. Oke Good Kids. Pertama-tama kita lipat dulu kertas yang ada yang ini menjadi 3 lipatan. Ini lipatan pertama. Kemudian lipatan kedua. Kemudian lipatan ketiga. Jadi seperti ini Good Kids. Nah, contoh yang udah jadi yang sudah Lausa buat ini dia seperti ini. Tada. Oke, kemudian selanjutnya kita gunting gambar yang ini mengikuti garis sehingga nanti jadi 2 bagian. Yang udah jadinya itu seperti ini, jadi 2 bagian seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menempel kedua bagian ini ke bagian yang ini, yang sebelah sini. Cara menempelnya menggunakan lem. Putar. Sudah diputar, terus oles di sini. Pelan-pelan ya Good Kids, jangan sampai tengahnya ini kelem. Satu lagi.
udah selesai. Nah, nih tampilan depannya seperti ini. Tadi kan sudah diceritakan oleh Lause Yulina kalau pada saat terakhir Samson itu meminta kekuatan kepada Tuhan untuk merobohkan tiang. Jadi gambarnya itu seperti ini. Jadi Samson itu merobohkan tiang, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah seperti ini, hancur. Oke, good kids. Tadi yang Lause buat ini tidak ada warnanya, tapi kalau mau good kids untuk mewarnai, nih Lause buat contoh warnanya. Oke, good kids, melalui aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, kita diajarkan untuk melakukan apa yang benar dan tidak mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Simpson. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye.